Saudara, 8 tahun kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada seorang perempuan di Cirebon bernama Vina nyaris menemui jalan buntu. 3 pelaku pembunuhan masih melenggang bebas, lari dari tanggung jawab. Keluarga korban hampir dibuat putus asa. Kemana lagi harus mencari keadilan? Hingga akhirnya desakan publik membuat polisi mengambil langkah untuk mencari lagi keberadaan ketiga pelaku. Luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga Vina. Air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami sang putri. Hal serupa juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor. Bahkan ayah Eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkap kasus pembunuhan sang putra. Bagi keluarga, waktu 8 tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian Vina dan Eki. Apalagi 3 pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Keluarga meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina 2016 lalu. Harapannya tentu agar para pembunuh Vina ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Kepada Hotman Paris, kakak Vina menceritakan bagaimana ia mengungkap kejanggalan awal kasus kematian adiknya. Saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu. HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak. HP tidak rusak. Bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Gitu. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi 8. Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan? Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina kembali disorot usai kisahnya diangkat dalam sebuah film. Pro dan kontra sempat mewarnai penayangan film ini, saudara. Awalnya, pihak keluarga Vina tidak mau jika kisah Vina ini difilmkan, lantaran membuka lagi luka lama. Namun karena demi mengungkap 3 tersangka lain yang masih buron, keluarga akhirnya setuju. Proses pencarian keadilan keluarga Vina tak mudah. Saat proses pembuatan film, saudara, 2 orang tak dikenal mendatangi rumah mereka di Talun, Cirebon. Keduanya meminta agar kisah Vina yang diangkat ke layar lebar dihentikan. Mereka beralasan apabila film tersebut dibuat dan ditayangkan akan kembali ramai diperbincangkan. Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film, ini kan udah, maksudnya kasusnya udah tutup nih, kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya, kenapa kok dilarang, terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang gitu. Di lokasi inilah, saudara, tepatnya pada 27 Agustus 2016 di Jembatan Layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
jenazah Vina dan Muhammad Rizky alias Eki ditemukan. Menurut keluarga Vina, saat di rumah sakit, polisi menyebut kematian korban akibat kecelakaan tunggal. Namun 3 hari berselang, keluarga korban merasa ada yang janggal dari kematian Vina. Keluarga melihat ada kejanggalan pada motor dan ponsel Vina yang tidak ada bekas kerusakan. Padahal Vina dan kekasih disebut meninggal karena kecelakaan. Kecurigaan keluarga terbukti setelah dilakukan penyelidikan. Kematian Vina dan Eki bukan disebabkan kecelakaan tunggal, melainkan karena ulah kekejaman dari geng motor. Kecelakaan tunggal hanyalah rekayasa yang dilakukan para pelaku. Para pelaku menganiaya kedua korban secara keji. Pelaku bahkan memerkosa Vina. Lokasi Gang Bakti Jalan Raya Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat menjadi saksi bisu di mana Vina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016. Tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas, pelaku juga tega melakukan pemerkosaan kepada Vina. Usai menganiaya Vina dan Eki, pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan pada Vina berjumlah 11 orang. Namun baru 8 orang anggota geng motor ditangkap pada 31 September 2016. Pada 27 Mei 2017, ke-8 pelaku menjalani sidang vonis. 7 pelaku yakni Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana divonis penjara seumur hidup. Sedangkan 1 pelaku lain yang saat itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun 8 tahun berlalu, 3 dari pelaku pembunuh dan pemerkosaan Vina tak kunjung ditangkap. Barulah setelah kasus ini mencuat lagi, Polda Jawa Barat merilis 3 ciri-ciri dari pelaku. Meskipun dalam rilis ini tak dilampirkan foto ataupun sketsa wajah, hanya ciri-ciri saja. Buronan pertama, saudara, Peggy alias Perong, saat ini berusia 30 tahun dengan ciri-ciri berbadan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Buronan kedua ialah Andi, usia pada tahun ini 31 tahun. Dengan ciri-ciri berbadan kecil, rambut lurus, dan berkulit hitam. Buronan ketiga adalah Dani, berusia 28 tahun, dengan ciri rambut keriting dan kulit sawo matang. Diduga salah satu dari 3 orang yang masuk DPO ini berada di Jakarta. Polda Metro Jaya menyebut sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mencari buronan pembunuh kasus Vina di Jakarta. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya siap membantu. Dalam DPO tertulis ketiga buron pembunuh Vina ini merupakan warga desa Banjarwanungan, Cirebon. Kepala Desa Banjarwanungan, Sulaiman, mengaku tidak mengetahuinya karena tak tertera alamat lengkap RT RW tempat tinggal pelaku. Meski demikian, pihak Kades langsung menghubungi seluruh RT RW untuk mencari keberadaan pelaku. Makanya saya bergerak langsung ke RT RW, nanti saya pass up ke RT RW. Jadi supaya informasi ini supaya bisa akurat atau apa kan gitu. Soalnya itu desa Banjarwangunan kan, termasuk Banjarwangunan. Cuma sayangnya nggak ada RT RW-nya. Kalau ada RT RW-nya saya bisa langsung tertuju kan gitu. Kepergian Vina sangat membekas di hati nenek dan kakek Vina. Apalagi Vina telah diasuh keduanya sejak berusia 6 tahun. Lantaran ibu Vina harus bekerja sebagai buruh migran di Malaysia dan ayahnya bekerja sebagai nelayan. Kini sang nenek hanya mampu mengenang Vina melalui foto-foto yang masih tersisa. Semua keluarga Vina meminta kepada polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron.
Saudara, sudah 8 tahun berlalu. 3 pelaku yang diduga menjadi otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina masih belum ditemukan. Polisi kini diminta lebih serius menangani kasus Vina. Dengan mencuatnya kembali kasus ini, keluarga Vina memiliki harapan besar agar 3 pelaku bisa segera ditangkap.